hampir 2 bulan yang saya lakukan di grup penggerak saya. Jadi di sini saya ingin mendefinisi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pastinya di sekolah kita sering melakukan budaya positif, walaupun hampir ada mungkin salah atau benarnya itu adalah proses dalam pembelajaran kita. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif yang sering kita lakukan adalah bertanggung jawab dan saling menghormati. Adapun konsep inti budaya positif yang perlu kita pahami di sini adalah perubahan paradigma belajar kita, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini yang sering kita lakukan yang mana? Bagi teman-teman, yang paling sering kita lakukan yang mana? Apakah ada keenam-enamnya? Ataukah salah satu di antara keenam tersebut sering kita lakukan? Ya, ketiga, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang sering kita lakukan, kesepakatan kelas, keyakinan dengan peraturan sama tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas sama peraturan kelas sama nggak menurut Bapak Ibu? Mungkin dari keyakinan peraturan, ya. Nah, dari keyakinan bisa beralih dengan peraturan. Biasanya ada perbedaan di antara keyakinan dan peraturan kelas. Ini adalah konsep inti yang biasa kita lakukan untuk merubah paradigma kita dalam budaya positif kita di sekolah. Oke, perubahan paradigma belajar kita yang pertama adalah untuk membangun budaya positif, yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal kontrol dulu dalam menghadapi murid. Teori kontrol atau ilusi kontrol. Teori kontrol ini adalah posisi kontrol kita terhadap disiplin positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira dari perubahan paradigma teori kontrol ini, apakah termasuk kita di antaranya? Apakah kita di antara tersebut ada termasuk di dalamnya? Yang pertama, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita termasuk mengontrol murid? Iya. Ya, kita mengontrol murid. Karena kalau belajar dari pemahaman KHD, bahwasannya kita bersifat menuntun. Kita mengontrol dan siswa yang mencari sumber dari informasi dari manapun. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita termasuk ilusi kontrol tersebut? Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah. Apakah kita pernah membuat siswa kita merasa bersalah, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah pada murid? Contoh, misalnya di dalam ruangan kelas ada siswa yang makan di kelas. Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau mereka yang posisinya tahu kesalahan mereka? Apakah ibu pernah membuat merasa bersalah di kelasnya? Ada, pasti ada. Ada ya? Apakah ibu sebagai pengontrol di kelas? Apakah pengontrol di kelas? Iya. Ya. Kalau pembuat merasa bersalah? Pernah juga. Bisa jadi. Apakah ibu memaksa kehendak anak? Terkadang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Hal itu juga budaya positif kita harus sebagai pementah
Selain dari itu kita tidak boleh melakukannya, karena itu membuat anak didik kita merasa akan tertekan atau psikologinya akan terganggu. Inilah budaya positif yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Walaupun kayak kemarin posisinya pembelajaran ada perbedaan antara sekolah A dengan sekolah B. Pada saat ditanya dengan sekolah kita dengan sekolah luar itu berbeda jauh. Karena kita tidak bisa menerapkan budaya positif itu seutuhnya. Karena situasi, kondisi lingkungan sekolah kita. Kalau kita berbicara tentang sekolah yang satu lagi mungkin kondisinya memang sering diterapkan. Tapi kalau berbicara di sekolah kita masih butuh proses dalam melakukan budaya positif tersebut. Di sini adalah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Di sini adalah kebutuhan, realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini yang stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini ada yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua berperilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat wujudan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan model berpikir atau menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Ini adalah teori kontrol, paradigma stimulus, dan respon kepada pendekatan teori kontrol. Apa makna di sini kita masuk apa makna disiplin itu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Anda terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini adalah disiplin. Dari konsep yang saya bicarakan tadi, kira-kira apakah ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan mengenai budaya positif? Kira-kira dari konsep disiplin tadi, karena ada 5 konsep lagi sampai nanti segitiga restitusi yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Dari nanti prosesnya adalah apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan segitiga restitusi. Nanti di situ akan terarah kemana arah pembelajaran kita. Biasanya kita sering melakukan hukuman, konsekuensi. Apa yang sering kita lakukan pada peserta didik kita? Konsekuensi apa hukuman? Denda. Hah? Kalau denda. Kalau denda masuk tergantung denda apa Pak? Denda membersihkan. Kalau bahasanya terlalu keras itu bisa menyebabkan hukuman. Hukuman itu secara tiba-tiba. Misalnya dia terlambat datang sekolah, lari lapangan 10 kali, itu bisa saja untuk olahraga, bisa saja untuk hukuman. Tapi konsekuensi itu biasanya dilakukan pada saat kita di ruang belajar ada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya saya dengan Bapak ada kesepakatan saya akan membayar uang kas sekian. Saya nggak bayar, berarti konsekuensinya apa? Itu yang harus saya lakukan. Tapi kalau hukuman secara tiba-tiba, silakan kamu pulang dari sini. Itu kan bahasa kita. Kamu udah terlambat pulang sana, itu hukuman. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi pada saat proses pembelajaran disiplin sekolah, hal-hal seperti ini biasanya sering kita lakukan tanpa sengaja. Karena kita kirain hukuman itu memang konsekuensi bagi anak. Tapi secara literasi itu hukuman itu tidak boleh dilakukan pada saat proses pembelajaran karena dapat mengganggu psikologi peserta didik kita. Jadi antara hukuman, konsekuensi dan akhirnya dilakukan segitiga restitusi. Inilah yang sering dilakukan pada saat kita proses pembelajaran segitiga restitusi yang kita lakukan. Oke, di sini kita yang tadi kita sepakati untuk keyakinan kelas
kesepakatan kelas tadi yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Dari keyakinan kelas ini akan muncullah tadi seperti Miss Kira bilang peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu sama juga dengan peraturan sekolah, misalnya nyapu, ada piket dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke peraturan kelas. Sedangkan kesepakatan kelas berarti tidak boleh ribut. Kemudian keyakinan kelas datang tidak boleh terlambat masuk jam kelas, itu masuk keyakinan kelas kita. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Jadi anak-anak di dalam anak-anak kita butuh ada di sini untuk bertahan hidup. Apa 5 kebutuhan dasar dia? Penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Contohnya, misalnya butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang dari kita menegurnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia dilakukan kebebasan, misalnya dia belajar kalau belajar posisinya ada anak yang berkebutuhan, memang dia maunya keluar dari situ belajarnya, butuh kebebasan dalam proses pembelajaran, karena kan proses pembelajaran ada audio, visual, kemudian kinestetik dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia yang kita terapkan dalam proses pembelajaran. Oke, ini adalah 5 posisi kontrol kita. Yang pertama tadi adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Penghukum di sini bisa nada suara tinggi, bahasa tubuh dia mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Apakah pernah seperti itu kita? Pernah. Pernah ya Bu ya? Pernah. Sering. Kemudian terlambat lagi. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya ada? Ada. Termasuk saya, mungkin saya juga pernah seperti itu ya. Oke. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ada seperti itu? Mungkin ada di sekolah kita. Nggak ada, di sekolah kita nggak ada ya. Mungkin di sekolah kita nggak ada. Ini adalah posisi penghukum. Posisi kontrol ini yang pertama, penghukum itu tidak boleh dilakukan di sekolah kita. Di sekolah. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pembuat merasa bersalah biasanya dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Sering ya? Apakah ibu sebagai teman di kelasnya? Terutama wali kelas ya? Wali kelas merasa teman di situ. Terkadang gara-gara kita menjadi teman, akhirnya nanti lepas kontrol, ya kan? Terakhir dia tidak akan menghargai kita lagi. Itu yang sering muncul dari posisi kontrol teman. Di sini kalau seandainya di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, dan bercanda bahasa tubuh merapat
dan akhirnya akan menjadi nyaman bagi mereka. Ini adalah posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrolnya adalah pemantau. Kita di sini adalah memantau, mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku-perilaku. Misalnya pada saat mereka tidak menyelesaikan tugasnya, kita mengontrol atau memantau mereka sampai mereka menyelesaikan tugasnya sampai dikumpulkan ke kita. Itu adalah pemantau yang harus dilakukan bagi seorang guru. Dan terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, yang mana yang sering kita lakukan? Semuanya ada? Semuanya ada? Ada ya? Semuanya ada. Semuanya ada 5 posisi kontrol. Tapi yang harus kita lakukan sebagai guru adalah pemantau dan manajer. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan 5 posisi kontrol kita pada saat proses pembelajaran. Dan terakhir kita masuk adalah segitiga restitusi. Ini adalah ujung dari pembahasan kita mengenai disiplin positif, mengenai segitiga restitusi. Akhir dari pembelajaran budaya positif ini adalah kita dapat membuat segitiga restitusi ini menjadi satu kebaikan dalam proses pembelajaran kita, yaitu untuk memperlihatkan anak kita bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Di sini segitiga restitusi ini yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya. Kemudian kita validasi dulu tindakannya salah, baru menanyakan keyakinan kelasnya. Oke, di sini pada saat segitiga restitusi ini yang tadi menstabilkan identitas, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, di sini semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua sini memiliki motivasi internal. Di sini posisinya segitiga restitusi ini biasa dilakukan jika misalnya anak-anak makan pada saat jam pembelajaran. Di sini tidak boleh kita langsung menghukumnya, tidak langsung memberi konsekuensinya di depan anak-anak. Di sini kita harus menstabilkan, kita panggil siswanya secara pribadi, kita tanya alasannya, kenapa dia makan, kemudian kita validasi tindakannya dengan kebutuhan dasar manusia dia, dan langsung kita tanya keyakinan secara kesepakatan kelas. Nanti mereka akan menemukan jawaban mereka tersendiri, apa yang mereka lakukan terhadap yang mereka perbuat. Di sinilah segitiga restitusinya. Oke. Itu hal yang budaya positif yang saya bisa paparkan kepada teman-teman. Mungkin budaya positif ini awal baru saya dalam memaparkan aksi nyata yang saya buat. Mungkin saya butuh proses dalam pembelajaran saya, mungkin ada bahasa-bahasa yang terlewatkan, atau ada gerak tubuh saya yang tidak meyakinkan, saya mohon maaf. Mungkin dari sini ada hal yang mungkin Bapak Ibu berikan tanggapan atau pendapatnya kepada saya yang membangun untuk bisa memperbaiki mungkin ke depannya, ada aksi-aksi nyata lagi berikutnya ke depannya yang harus saya perbaiki. Kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa saya lakukan? Baik, terima kasih ya Bu Mutia Apriani hari ini telah berbagi dengan kita ya. Ada hal baru pada dasarnya yang kita dengar tadi ya Bapak Ibu ya, terutama yang paling menarik sekali mungkin nanti lagi ke segitiga restitusi satu dan sih yang pasti melekat di kita. Bahkan kalau kita sapi ada yang membuat kita sedih-sedih, lamanya dihindari. Kita itu ada pada 5 posisi kontrol, ada saya pemukul, teman, bos, mantau, kita banyak saya pemukul secara pribadi saya terbayang anak saya sebenarnya. Oke, baik sekali. Kemudian banyak ilmu kami hari ini baik untuk mungkin biar kita penasarannya enggak nanti sampai di mana-mana. Kayaknya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, boleh silakan siapa yang mau bertanya tentang teori kontrol ini, disiplin positif, tentang keyakinan kelas, kemudian sampai dengan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu, boleh silakan siapa kira-kira? Bu Nabiana. Silakan Bu Nabiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gini Bu Tia, kan kita sering kalau siswa terlambat, kita sering suruh kutip sampah, suruh nyapu. Itu kalau di dalam apakah itu melanggar pada konsep atau teori disiplin positif? Kalau betul melanggar, hal apa yang bisa kita lakukan untuk itu berarti disebut tidak melanggar konsep dari disiplin positif tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Novia. Cukup luar biasa karena itu nyata ya, nyata di sekolah kita sehari-hari. Dan ini bukan hal yang perlu kita tutupi. Kalau memang itu nanti jadi memang hal yang tidak saya lakukan, ada celah di dalam kita. Berarti akan kita perbaiki. Ya, hari ini kita cari solusinya. Ya. Mungkin ada lagi atau bagaimana untuk dijawab sama Bu Tia? Tanya. Kalau Bu Tia jawab aja dulu ya. Baik, Ibu, pertanyaan, terima kasih Bu Novi. Pertanyaan itu yang pernah kami dapatkan juga di grup kami mengenai pada saat ada sisi peserta didik kita terlambat, kemudian dikasih hukuman, ada hukuman seperti itu. Itu melanggar apa istilahnya, melanggar kedisiplinan, melanggar budaya positif yang ada yang sesuai dengan lima paradigma tadi. Jadi pada saat seperti itu argumen dari teman-teman yang lain itu mengatakan bahwasanya pada saat terlambat seperti itu, tanyakan kembali. Itulah kita melakukan segitiga restitusi. Bertanyakan kembali, kenapa kamu terlambatnya, apa alasan kamu. Itulah yang dilakukan segitiga restitusi itu. Kalau seandainya langsung kutip sampah dan lain sebagainya, itu sudah melanggar, itu tidak boleh. Peraturan seperti itu tidak boleh. Nah, karena yang posisi yang kuat di sini kita ada sebagai pemantau dan manajer, tidak boleh sebagai penghukum. Kalau kita buat rasa penghukum, nanti kondisi si anak akan tugasnya sampai dikumpulkan balik lagi ke sekolah. Jadi semua itu kembali lagi sekolah. Tidak mungkin saya menerapkannya sendiri kalau sekitarnya saya juga tidak menerapkannya. Jadi kalau saya mau menerapkan, berarti kita harus berkolaborasi bersama teman-teman semuanya dan pihak stakeholder yang ada sekolah untuk bisa menjalankan ini semuanya. Itu sih menurut saya Ibu. Oke, luar biasa Bu Tia, jelas ya kayak. Ada lagi kira-kira? Oh iya, sama Bu Nino. Iya Bu Tia, saya tuh masih kurang paham tentang menstabilkan identitas segitiga restitusi. Bisa dijelaskan sedikit lagi? Oke, baik Bu Nunung, yang menstabilkan identitas kita tanya. Kita tanya, kenapa ya saya terlambat? Apa alasan kamu bisa terlambat? Itu kita tanyakan ke mereka. Mereka akan menjawab itu adalah validasi tindakan mereka. Lalu kita jawab, saya tahu itu adalah kebutuhan dasar kamu terlambat itu kamu makan dulu, kamu mandi dulu, itu adalah kebutuhan dasar mereka. Pada saat validasi tindakan itu baru kita balikan lagi ke peserta kita, apa keyakinan kelas kamu, apa keyakinan kesepakatan kamu kalau kamu itu tidak terlambat lagi. Dia akan menjawab, ya Ibu, kalau saya terlambat konsekuensinya saya tidak dikasih masuk sama Ibu. Itu konsekuensinya saya. Berarti saya harus di luar 5 menit. Itu konsekuensinya. Jadi kalau mau menstabilkan identitas, kita tanya dulu kepada peserta didik. Tidak langsung mengajak, kenapa kamu terlambat? Udah saya bilang ini, bukan kayak gitu. Tapi tanyakan, kenapa enggak kamu terlambat? Apa alasan kamu? Tanyakan ke dia yang menjawab. Dia menjawab sendiri, kita hanya bertanya. Nanti dari situ muncul dia yang menjawab hasil dari dia terlambat atau dia makan di kelas atau tidur di kelas. Yang saya pahami Bu, seperti itu. Ada lagi kira-kira? Ya bisa sambilnya ya. Ya coba minta tolong di geser ke slide dulu si kontrol. Kelihatannya di bagian ini Bu, ilusi kontrol ini cenderung menyudutkan guru ya. Betul ya, tidak ada ya. Tapi kan guru juga manusia, punya hati, punya pikiran. Ini berkaitan dengan adab akhlak anak di dalam kelas yang memang setiap hari itu ada saja. Yang mulai kakinya di atas kursi, yang mulai berbicara ketika guru menjelaskan, dan macam-macam sebagainya. Seperti itu kan secara spontanitas guru pasti memberikan respon. Nah, kelihatannya ini respon yang disampaikan guru menjadi ilusi kontrol itu ya Bu ya. Ilusi kontrol. Karena ini misalnya contoh ya. Nah,
kalian belajar, kita butuh mengetahui adab menuntut Ya, ilmu. ya. Salah satunya turunkan kakinya di Ya. atas kursi. Ya. Kemudian duduk yang rapi, Ya. simak penjelasan guru dengan baik. Oke, Ya kan? Kan itu mengontrol, Bu. Ya, mengontrol benar. Itu kan mengontrol. Tapi kalau kita tidak bela, dia nggak tahu bahwa dalam menuntut ilmu butuh adab. Ya. Ya kan? Itu coba kalau dicerahkan lah. Maksudnya mengontrol ini dalam hal yang tidak boleh itu yang seperti apa, Bu? Ini Bu, yang mengontrol murid ini istilahnya ibu melihat keadaan sekitarnya. Ibu memantau mereka, memberi mereka kesempatan mereka dalam proses pembelajaran. Kayak ibu bilang tadi kan adab kan, menjaga adab dan lain sebagainya. Kalau posisi ibu sudah mengatakan, berarti itu sudah masuk kategori mengontrol. Tapi kalau posisinya ibu tidak mengatakan, kemudian ibu menyindir dia, itu namanya ibu membuat mereka merasa bersalah. Istilahnya begitu. Tapi kalau ibu sudah mengontrol mereka, tolong ya, ibu kan mengontrol melihat keadaan mereka. Tolong ya, turunkan kakinya, ada adab dan sebagainya. Itu ibu sudah mengontrol mereka. Berarti mereka tahu ibu mengontrol mereka, turunkan kakinya. Tapi kalau ibu nggak memberi nggak memberi ke mereka arahan seperti itu, atau ibu menyindir, ibu lihat ada kaki yang seperti ini dan lain sebagainya, mereka kan tersindir. Itu namanya ibu ilusi kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi tersindir dia mereka, itu sindir aku ya, kan aku naik ke atas. Nah, itu istilahnya ibu udah menyindir ibu udah menyindir, berarti ibu udah membuat mereka merasa bersalah. Tapi kalau ibu udah mengontrol dia, ibu lihat keadaannya, kontrol. Pada saat ibu mengontrol, ternyata ada kaki yang naik ke atas. Ibu berpendapat kasih ke mereka seperti itu. Itu boleh, ya Boleh. boleh. Kalau ilusi itu berarti tidak Bukan, ya. bukan ilusi itu istilahnya ya tidak langsung bisa jadi. Kalau seandainya secara langsung sebagai pemantau kita Berarti boleh. Itu kan kita melakukan tindakan mengontrol. Ya. Tapi terus terang. ya boleh. Tapi kalau ibu menyindir itu tidak boleh. Ilusi kontrol. Ya, masalah kontrol. Oke, kontrol. Kalau pakai bahasa tubuh ya, misal sebelum kita ngomong ya, misalnya dengan cara yang ini dulu ya, ini. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dengan mata gini kan. Positif ini terkadang cocok nggak cocoknya sesuai dengan situasi kondisi di lapangan. Yang bisa kita lakukan, ada hal yang tidak bisa kita lakukan tergantung situasi kondisi di lapangan. Itu sih menurut saya Ibu. Kalau mungkin ada kurang jelas pemahaman saya, mungkin saya mohon maaf. Saya juga masih proses pembelajaran, jadi kalau ada kurang bahasa mungkin Ibu lebih ada ilmunya, tolong diberikan. Mungkin saya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, saya kembali lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih banyak Bu Mutia, luar biasa ya, Ibu tak plus lah sekali ya. Ya Allah, rekan-rekan kita semuanya nanti akan menyusul ya mengikuti program pendidikan kultural ini, dan luar biasa nanti hal-hal baru bisa kita dapatkan. Baik teman-teman semua, berarti ini sudah bisa berakhir Bu Mutia ya. Nah, ya. Nanti seandainya nanti ada hal yang mau ditanyakan, bisa berarti bisa komunikasi kembali. Terima kasih teman-teman semuanya. Berarti untuk selanjutnya sesi ini kita sudah selesai. Mungkin ada beberapa hal tertentu yang akan disampaikan ya. Namun sekali lagi dalam sesi intinya sudah selesai. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mutia, ada kegiatan akhir? Refleksi terhadap ini tadi pemaparan Iya. tadi. Jadi saya harus ada refleksi yang dari teman-teman berikan ke saya dan saya akan tuangkan di buku ini. Sebentar sedikit sambil ini. Berarti dari pembelajaran tadi boleh kita sampaikan sedikit refleksi di sini apa yang sudah kita dapatkan, bisa baik itu secara apa yang sudah kita pelajari, baik secara perasaan ya. Kalau dari saya pribadi Bu Mutia, jujur aja sebagai pengusaha juga pembelajaran hari ini bagi saya, walaupun pada dasarnya saya sudah membaca juga sekilas tentang konsep budaya positif ini, namun hari ini saya juga penyegaran kembali tentang budaya positif dan tentang fungsi kontrol tadi. Jadi secara pribadi perasaan cukup senang dan bahagia hari ini, dan kemudian materi tadi itu menjadi penguatan kembali bagi saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain boleh menyampaikan. Sudah sangat bagusnya kalau kita bilang Jadi jangan disukai. Jangan enggak hari refleksi yang membangun. pemaparan
selalu di sekolah. Iya, ini harus ada segitiga. Kelihatannya bahasanya bahasa fisika semua ya. Iya, sejauh ini Bu Tia, terima kasih sudah memberikan materi baru kepada saya bersama kawan-kawan juga berpikir yang sama. Kedepannya semakin sukses Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin itu satu dua orang lagi aja. Dari refleksi itu boleh mau pilih perasaan, boleh mau pilih apa yang sudah kita pelajari. Mungkin dari Bu Novi, Coba Bu Novi, Pak Khairul? Sama seperti Bu Ira juga, jadi banyak informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Salah satunya tadi 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman dan sebagainya. Kemudian di sini juga kami sudah memahami tentang, sebelumnya belum tahu juga, taunya segitiga bermuda biasanya. Ini sudah segitiga restitusi. Segitiga. Tiga apa lagi? Ada dulu. ya sering antara lintas benua. Terima kasih buat ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata saya, mungkin ada jawaban saya yang tidak berkenan. Masih dalam proses pembelajaran. Doain semoga selesai tepat waktunya. Dan dalam waktu sampai ke finish akhir. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan Ibu ya? Keren dulu ya. Apa kabar semuanya? Baik. Aji kenapa mukanya sulam kayak gitu? Kayak ada kehidupan. Emang kayak gini, Bu. Apa? Memang seperti Oh, ini. emang seperti ini. Oke. Hari ini pembelajaran kita mengenai fungsi hati. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran fungsi hati, berarti kita akan melakukan keyakinan kelas dalam pembelajaran fungsi hati. Jadi sebelum melakukan keyakinan kelas, ada satu ice breaking yang akan Ibu berikan ke kalian. Oke ya? Dengarkan dan pahami apa punya. Kereta api listrik jalannya ke arah barat. Asapnya ke arah mana? Kereta api listrik larinya jalannya ke arah barat. Asapnya ke arah mana? Oke, kita sedikit untuk mengenai imajinasi lagi. Putar. Cluenya adalah putar-putar atau muter-muter. 1 ditambah 1 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 21. 21 dari mana? Muter-muter. Jarum panjang, jarum jam kita muter-muter. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 4, 7. 3 tambah 4 berapa? 17. 3 tambah 4 berapa tadi? 7. 5 tambah 4 berapa? 21 dari mana? 21 9. Jam 9. Oke. Oh, ya bisa. Oke, selesai. Baru kita mulai dalam kesepakatan. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita mulai
Berarti kita buat kesepakatan kelasnya. Ibu akan bagikan post-it. Apa kesepakatan kelas yang ingin kalian berikan di kelas ini sehingga proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Dan nanti akan Ibu berikan apa perbedaan antara peraturan dan kesepakatan kelas. Ya? Oke, ini Ibu bagikan, terserah apa aja boleh ditulis. Nanti kita tempelkan di papan tulis. Gak perlu nyontek ya. Ini tidak perlu nyontek karena tidak ada nilai di sini. Kesepakatan dulu. Ya, ini kesepakatan kelas. Buat nama. Buat nama. Buat nama misalnya Asifa buatnya apa? No bullying. Kesepakatannya satu, bisa dua. Boleh berapa aja boleh mau kamu tulis. Udah lebih bagi sini. Biasanya kita tidak pernah membuat kesepakatan kelas kan? Hari ini kita harus buat kesepakatan kelasnya. Bebas dibuat. Bebas. Breaking. Oke, silakan dibuat, silakan ditempel nanti. Siapa yang udah siap boleh ditempel di papan tulis. Kita akan melihat. Satu. Siapa udah? Siapa udah? Oh cepat. Oke, lanjut. Oke, silakan ditempel di sini. Boleh. Oke, Nadia mengatakan disiplin. Oke, itu Nadia. Disiplin. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Lagi. Oke. Silakan Ibu Subati, nggak masalah. Alpira, nanti kita baca. Boleh buat nama. Kamu mau buat aja. Apa yang dia ada dalam hati kamu, silakan dituangkan saja di kertas. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, itu dari hati ya. Dari hati ya. Buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri ya. Bawah lah, bawah lah, jangan lagi. Oke. Sama-sama aja. Sama aja. Cuma bukan. Jangan pakai lip. Beres ya. Udah, wes. Udah. Oke, kita baca ya. Aji udah, Aji. Itu kok yang hijau tuh. Semua ya. Dia beda baju. Beda. Kertas juga beda. Balik ke tempel dia. Balik. Oke. Ya, lagi. Sama-sama lagi, Didi. Masya Allah. Udah. Jangan ada. Jadi gagal fokus saya dengan ini. Udah. Yang pertama, Nadia harus berbagi siko.
Jangan pakai lipstick. Maafkan saya. Lips. Itu apa kesepakatan kelas? Apakah jangan pakai lipstick itu kesepakatan? Aturan. Oke, kita pindah ya. Aturan. Itu adalah lipstick kok. Itu masuk dalam kesepakatan apa? Peraturan. Kesepakatan. Kesepakatan. Oke, lanjut. Jangan berkelahi. Kesepakatan. Apa peraturan? Oke, kita masuk ke kesepakatan. Lanjut. Tidak berisik saat guru sedang memaparkan materi. Ya. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan. Kesepakatan. Tidak membawa sendal ke dalam kelas. Kesepakatan. Kesepakatan. Oke, lanjut. Jangan ribut saat jam belajar. Ya. Kesepakatan. Kesepakatan. Hijau, kesepakatannya bayar uang kas 1 minggu 5.000. Ya. Kesepakatan. Kesepakatan memang. Ya. Ada pelanggarannya. Ada. Konsekuensinya apa? Marah-marah, dimarahin Pak Ruel. Oke, ini hijau bagian uang di sini. Ya, bukan itu benar. Uang kas digunakan hanya untuk kelas saja, tidak boleh untuk kepentingan di luar kelas. Emang ada? Ada? Ada. Ada apa yang mau kalian gunakan? Piknik. Piknik. Oh, gitu. Apa jadi piknik? Oh, Emang ada piknik di kelas ini? Rencana. Oh, rencana. Rencana jangka panjang. Ada kesepakatan atau peraturan? Lanjut. Tidak boleh main HP. Peraturan. Peraturan. Tidak boleh main HP. Peraturan. HP kalian mana? Bawa. Udah masukin dalam box? Bawa. Nggak mungkin nggak bawa. Bawa peraturan. Mana boxnya? Siapa Dike? Boxnya dalam lemari. Itu harus diberikan ke siapa? Piket. Guru piket. Guru piketnya Di siapa? sini, di sini. Yang ibu berarti. Ya. Kenapa nggak ada berikan ke ibu? Anak Dike. Piket siapa piket hari ini? Siapa piket hari ini? Oma, mana ya? Iya, tuh kelas kelas Coba lihat coba apa lihat? Apakah ada isinya di sini? Belum. Siapa piket? Ya. Apakah sudah kalian lakukan tanggung jawab kalian? Belum. Apa tanggung jawab kalian Nadia yang piket hari ini? Mengumpulkan HP dalam box, kemudian diberikan ke siapa? Nggak ada, kosong isinya. Ada, nanti dikumpulkan ya. Lagi dikumpulkan, oke. Yang Orca, kesepakatan kelas, tertib, jangan ribut, tidak boleh main HP. Itu sama juga ya, sama semua. Tidak boleh main HP, sama juga yang kemarin. Cuti Sarah, tertib, sopan, santun, sama juga. Ini kesepakatan. Habis itu rajin bayar uang kas, jangan suka mengapa sendiri. Kenapa yang harus dibuat kesepakatan kelas? Jangan dulu. Kenapa? Ini siapa nih? Siapa lebih Dede? Siapa? Roy kadang. Ya, nggak ada ya, bukan sesama jenis kan. Roy berteman, bersahabat. Ya, Ada, Dede, kan? yang Ada, Bu. siapa ada? Tapi nggak kelas nih kan takut aja waspada. Waspadalah siapa? Enggak, waspadalah siapa? Itu slogan siapa? Waspadalah. Masker. Corona. Waspada. Bang siapa ya? Jadi peraturan apa kesepakatan? Peraturan apa kesepakatan? Jangan bully. Peraturan ya. Memang peraturan itu kesepakatan juga iya. Dua-duanya. Tertib juga ini sama. Tertib semuanya. Disiplin. Disiplin peraturan apa kesepakatan? Peraturan disiplin. Kesepakatan. Peraturan disiplin apa nih Nadia? Disiplin apa? Semua hal. Apa aja contohnya? Harus pakai baju yang sesuai yang Kita contohkan ya hari ini. Coba Bang Haji sini
menggunakan baju yang sama seperti temannya? Karena saya baju praktik saya lagi cuci atau dalam proses. Atau Lagi, ya, tidak. Oke, ini juga jangan pakai lip. Siapa ini? Jangan pakai lip. Simba, jangan pakai lip. Suka dia pakai lip. Peraturan apa? Lip. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kesepakatan? Dua-dua peraturan sama. Tidak makan di kelas. Sepakat. Suka makan di kelas Reja. Suka makan di kelas Reja ya. Sepakatan. Oh, sepakatan. Tidak tidur di kelas. Ini orang-orang yang memang tersangka utama ya. Tidak main HP. Tidak main HP, oh ya, peraturan. Kemudian jangan main HP saat jam belajar, sama juga di sini. Tertib. Oke, Aji. Sepakatan. Satu lagi terakhir adalah wajib menghormati guru walaupun bukan wali kelas. Sebagian Atau sebagainya tuh, Bu. Oh, atau sebagainya. Ini adalah balik. Ini punya Haji. Sesuai dengan orang dia. Ya, dia. Mulai sebalik. Jadi dibalik. Baik, Bu, ya. Oh, nggak Ya, tahu. ya. Ya, Bukan betul. dalam kesepakatan. Berarti bisa disimpulkan. Mira, coba. Apa saja yang mau kamu simpulkan dari kesepakatan kelas kami? Coba tanya sama kawan-kawannya kesepakatannya seperti apa. Silakan tulis di sini. Ini berarti kesepakatan kelas kami. Jangan egois, Kak. Jangan egois, kata si Sarah. Kesimpulannya berarti Kesimpulannya nggak boleh piknik itu. kesimpulannya Nggak boleh Aji. Nggak boleh piknik. Piknik nggak boleh. kesimpulan dari situ dari kertas worksheet itu apa? Kesimpulannya kesepakatan itu istilahnya konsekuensinya ada untuk kalian. Berarti kalau seandainya ada konsekuensinya, berarti konsekuensinya apa kalau kalian melanggar kesepakatan tersebut? Yang pertama tadi apa di sini? Dengan adanya Tidak kesepakatan makan di kelas. yang Tulis di teman-teman sini. berikan, jadi kenyamanan dan keharmonisan Tidak makan di kelas. Apa lagi tadi? Jangan tidak tidur di kelas. Tidak tidur di kelas. Ada lagi? Apa aja tadi di sini yang kalian lihat? Tidak membawa sendal ke dalam kelas. Kebersihan kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Tidak membawa sendal ke dalam kelas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Kelas. Habis apa lagi tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga. Itu mama. Kawan ya. Menjaga. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Sopan dan santun. Oke, menghormati guru. Sopan dan santun. Sopan dan santun. Kemudian apa lagi? Membayar uang kas. Membayar Uang kas. membayar uang kas. Ada lagi? Ada lagi? Aturan. Siapa yang uang kas? Bayar uang kas. Ada lagi? Ada lagi kawannya menjaga kebersihan udah, tidak membawa sendal udah. Tidak berisik.
kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak makan di kelas. Cocok? Cocok. Tidak tidur di kelas. Cocok. Tidak membawa sendal ke kelas. Cocok. Menjaga kebersihan kelas. Cocok. Anti guru. Cocok. Sopan dan santun. Cocok. Bayar uang kas. Cocok. Cocok dan tidak berisi. Cocok. Oke, ini adalah kesepakatan yang kita akan lakukan di kelas nanti pada saat proses pembelajaran. Kalau ini dilanggar, berarti ada konsekuensi yang kalian dapatkan ya. Apa beda antara kesepakatan dengan peraturan? Kalau misalnya peraturan itu hal yang harus dipatuhi. Harus dilakukan. Contohnya apa tadi? Contohnya Sholat. kelas tuh. Tiket kelas wajib. Peraturannya apa lagi? Peraturannya? Seragam sama Oke, Tidak terlambat, Bu. tidak terlambat. Ya. Oke, apa lagi? Jangan pakai sendal ke sekolah. Jangan pakai sendal ke sekolah. Jangan pakai lipstick kayak tadi tuh. Jangan Memakai pakai sendal, sepatu peraturan. berlebihan Oke. ini. Ini adalah peraturan dan kesepakatan yang akan kita lakukan. Terima kasih anak ibu. Berarti ini adalah kesepakatan yang akan kita lakukan. Kita akan belajar di pembelajaran fungsiati. Gimana anak-anak ibu? Sudah semua disiapin praktikumnya? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya berarti kerjakan dulu, rapikan dulu alat-alatnya. Kita tunggu dulu temennya satu lagi belum masuk ya? Iya, Bu. Siapa yang belum masuk? Wahyu. Wahyu. Oke, kita tunggu dulu Wahyu. Oke, masuk. Kenapa Wahyu terlambat? Kenapa bisa kantin dulu kan udah masuk praktikum? Oke, masuk aja. Silakan berdiri gitu. Wahyu, kenapa ibu panggil kamu kemari? Tahu kenapa? Terlambat tadi masuk praktik. Kenapa Wahyu terlambat? Ke kantin dulu, sekali tadi saya nggak tahan lagi Wahyu. Emang nggak bisa sabar dulu, praktikum dulu, kan ada waktunya nanti untuk minum. Ya, tapi Wahyu tadi kan nggak tahan lagi. Ya itu tahu itu adalah kebutuhan dasar kamu. Tapi kan sayang juga ada mengganggu orang lain. Jadi gimana? Kita kan punya ada keyakinan kelas kita, atau kesepakatan kelas kita, atau kesepakatan lab kita, peraturan lab kita bagaimana? Yang Wahyu tahu. Nanti untuk kedepannya Wahyu akan berubah lagi. Ya, berarti kesepakatan itu tidak boleh. Tidak boleh dirubah. Ya, berarti istilahnya Wahyu itu datang harus tepat waktu, jangan terlambat, karena kalau terlambat sayang temennya nanti nggak bisa itu praktikum karena terkendala di kamu. Kalau satu nggak datang kan kena semuanya nanti, ya kan? Nah, berarti solusinya bagaimana Wahyu? Wahyu akan datang praktek tepat waktu, nggak kayak tadi terlambat lagi. Ya, berarti itu apa yang mau dilakukan? Besok Besok ada praktikum kan? Ada besok masuk ibu tunggu, jangan sampai lagi kayak tadi ya. Ya udah, berarti jangan diulangi lagi seperti ini. Besok ibu lihat kedatangan kamu. Terima kasih ya Wahyu ya, jangan diulangi lagi ya. Sedang apa Tia? Iya, Bu. Ngapain kamu? Makan, Bu. Oke, makan. Jangan makan lagi ya. Sekarang silahkan dikerjain tugasnya. Iya. Tia tahu kenapa ibu panggil Tia kemari? Iya, tahu, Bu. Apa
Karena saya makan di jam pelajaran, Bu. Makan di jam pelajaran. Menurut Tia itu tindakannya bagus tidak? Enggak, Bu. Nah, jadi ibu tahu bahwasannya makan itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita. Tapi alangkah baiknya makan itu ada tempatnya, jangan dapat mengganggu orang lain. Jadi menurut Tia harus bagaimana? Menurut keyakinan kesepakatan kelas kita. Kelas nggak boleh makan. Kira-kira kapan mau Tia lakukan seperti itu? Insya Allah besok, Bu. Besok. Berarti nanti sebelum Tia ke sekolah, makan dulu di rumah. Jadi sampai ke sekolah dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tia ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mutia dari saya di kelas 2 TLM. Dipanggilnya Bu, saya dengan Bu Mutia karena saya telah masuk praktikum dan saya berjanji tidak telah lagi masuk praktikum dengan Bu Mutia. Terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cutia, saya dari kelas 2 TLM. Saya dipanggil oleh Bu Mutia karena makan di jam pelajaran Bu Tia. Namun Bu Mutia tidak memarahi saya, justru beliau memberikan solusi kepada saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada Bu Mutia, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih.